Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Shalom semuanya. Oke. Mari satukan hati kita berdoa sebelum kita mulai akan ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ketika kami datang di tempat ini, Bapak, kami mengucap syukur untuk segala hal baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Anugerah Tuhan yang kami nikmati dan tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Ketika kami pada pagi hari ini kami datang Tuhan, kami bawa hidup kami bawa hati, kami bawa setiap pujian penyembahan kami. Dan kami sungguh rindu Tuhan, Engkau dimuliakan, diagungkan, ditinggikan pada pagi hari ini Bapa. Yang berdoa untuk seluruh fasilitas yang kami pergunakan pada pagi hari ini Tuhan, ada dalam perlindungan dan proteksi darah Yesus senantiasa. Ibadah ini menyenangkan hati Tuhan dari awal sampai selesai. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin, amin. Firman Tuhan berkata bahwa ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, segala yang ada di langit dan di bumi. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Yang setuju bilang amin. Mari saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita bawa pujian penyembahan kita kepada Yesus Kristus Tuhan pada pagi hari ini. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Mari katakan sama-sama, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami sembah Tuhan, haleluya. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Kau pengharapan kami, kekuatan kami Tuhan. Kami berseru kepada-Mu, kami agungkan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari agungkan Tuhan. Seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar. Mari agungkan Tuhan. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Benar Tuhan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari berikan kemuliaan, mari bertepuk tangan. Sorak haleluya buat Yesus Kristus Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah, dipuji, ditinggikan, diagungkan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Oke.
Luar biasa, katakan kanan kiri, engkau diberkati. Dan kita siap menyembah, memuji, memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Come on. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, gacahkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Mari katakan buat Tuhan Yesus Kristus Tuhan pada pagi hari ini. Come on. Dia luar biasa. Come on. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Come on. Amin Tuhan. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup, yes, dan berkuasa. Come on, 1, 2. Tambahnya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Mari katakan sama-sama pagi hari ini sebuah KIKK. Katakan Dia luar biasa, Dia perkasa, Dia mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, yes, Dia perkasa. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Mari katakan sama-sama, come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Oh Lord, ya 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 ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang
sampaikan sama-sama. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan, yang percaya katakan sama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat. Sekali lagi buat Tuhan JKIKK. 1, 2, 3. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Oh, yeah. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan dan katakan Yesus dahsyat. Oh, belum semua. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Sebelum duduk, tos kanan kiri dan katakan kamu juga hebat. Mari kita akan berdoa untuk setiap anak-anak kita yang akan masuk dalam kelas-kelas dengan mentor yang ada di gereja anak. Oke, bisa ke sini. Oke. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan mendoakan anak-anak kita. Mari kita mengarahkan kedua tangan kita kepada anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk setiap anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu pada kami semua. Pada hari ini kami berkumpul di tempat ini, kami sama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terutama pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan gereja anak pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau memberkati baik itu kelas kecil dan juga kelas besar. Agar pada hari ini mereka mau hadir dalam ibadah gereja anak ya Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Engkau memberikan mereka ketenangan. Agar ketika mereka berada di kelas untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kami yakin dan percaya Engkau yang akan mengurapi hati mereka. Sehingga ketika kakak-kakak mentor memberikan cerita ataupun puji-pujian, mereka dapat fokus dan juga mendengarkan ya Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin mereka agar ibadah mereka juga dapat terlaksana dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Haleluya. Amin. Ini hidup kami Tuhan dan kami bawa di hadapan Tuhan pada pagi hari ini.
kasih Tuhan buat segala hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Merenaikan pujian ini saudara, terjadi buat kehidupan saudara. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari saya ajak bangkit berdiri. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Menggenapi setiap firman terjadi dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara percaya firman Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara? Yang percaya bilang amin. Amin. Beri angkat kedua tangan saudara di depan Tuhan. Dengan lembut saudara katakan sama-sama. Hidupku menggenapi firman. Sampaikan buat Yesus Kristus Tuhan pada pagi hari ini. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Dengan iman percaya saudara Kau katakan. bersamaku, Di dalamku, jadi bukti kebesaran.
tanda mujizat sertai tiap Amin Tuhan, amin. Kau bersama di dalam kami, di dalamku, jadi bukti kebenaran hidup kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Bagi setiap kami yang dipanggil dan dipilih Tuhan, sudah ditentukan destiny Allah, ketetapan ilahi untuk kami menjadi penggenap firman Tuhan. Kami jadi terang dan garam bagi dunia ini, bahkan semua janji Tuhan akan diwujud nyatakan dalam hidup kami. Kami tidak sama lagi sejak kami mengenal Tuhan, bahkan Dia rindu agar kami mengalami hal-hal yang ajaib. Bukan sekedar melihat, tetapi kami masing-masing mengalami secara pribadi. Karena itu kami akan menebus batas-batas kesanggupan manusia. Karena ada kekuatan ilahi yang tak terbatas itu ada di dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur, berikan kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, pengurapan yang daripada Roh Kudus, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual kami, supaya menangkap secara utuh semua kebenaran firman yang pagi ini kami akan pelajari bersama-sama. Kami bersyukur dan siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, kita semua pasti diberkati Tuhan. Halo, diberkati Tuhan? Ya, pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema kita bulan Mei adalah menembus batas, ya, menembus batas dalam kehidupan, going beyond the limits, ya, menembus batas. Maksudnya apa dengan tema ini? Bahwa manusia kita semua punya kapasitas, batas kesanggupan dalam melakukan apa saja, ya. Orang sepandai apapun di dunia ini selalu ada batasnya. Orang sehebat apapun di dunia ini selalu ada batas kekuatannya, batas kemampuannya, batas kepandaiannya, selalu ada. Sehingga seringkali kalau kita menghadapi persoalan masalah yang namanya masalah jenis ini atau sesuatu yang sudah melampaui akan kesanggupan Anda dan saya akan berhenti dan berkata sudah. Tidak mungkin bisa diselesaikan. Saya tidak sanggup lagi untuk mengerjakannya. Saya tidak mampu lagi untuk menyelesaikannya. Tapi kabar gembiranya, pagi ini karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam Anda dan saya. Sejak Anda percaya Yesus, ada kekuatan ilahi yang maha dahsyat itu tinggal di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Paulus berkata, kekuatan Tuhan yang tak terbatas itu ada di dalam bejana tanah liat. Ya, bejana tanah liat itu ringkih, rentan, kebentur sedikit akan bisa jadi bentet, bahkan bisa pecah. Namun yang ringkih, yang rentan itu karena ada kekuatan Tuhan yang tak terbatas di dalamnya, maka
itulah yang akan membuat Anda dan saya yang begitu banyak kesulitan, banyak kelemahan, Anda ada kekuatan yang tak terbatas. Karena itu mari kita akan lihat bersama kabar gembiranya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12a. Yohanes 14 ayat 12a, aku Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, punya Yesus, kita orang percaya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yang lebih dahsyat lagi berkata, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Anda coba bayangkan, Anda coba pikirkan siapa Anda dan saya. Sehingga Yesus yang kita percayai berkata, siapa saja, latar belakangmu apa saja, pendidikanmu apa saja, status sosialmu, sukumu, siapa saja yang percaya pada Yesus, kita semua akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan perhatikan ini, lebih besar daripada itu. Ya, saya pikir Yesus ini tidak sedang membesarkan hati kita. Kalau wong Jawa ngomong lagi bombong, tidak. Kita berpikir kenapa ya? Apakah kekuatan yang dahsyat itu bisa mungkin lewat hidup kita terjadi? Ada masalah yang begitu dahsyat dan besar yang mungkin banyak orang tidak bisa menyelesaikannya. Anda dibuat Tuhan mampu menyelesaikan. Coba bayangkan, siapa Anda dan saya? Sampai Yesus berkata, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan ini yang luar biasa, lebih besar daripada itu. Lalu pertanyaannya apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya, supaya kita mengikuti jejaknya, supaya kita mengikuti teladannya. Dia jadi model, dia jadi patron, dia jadi contoh buat hidup Anda dan saya. Yang pertama kebenarannya adalah Yesus berjalan keliling memberitakan Injil. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Pekerjaan yang Yesus lakukan berjalan keliling di daerah Galilea. Itu ada di daerah Nazaret. Itu ada di daerah di mana ada danau Galilea. Di mana Yesus dibesarkan. Awal pelayanan mujizat yang pertama dibuat di Kana yang di Galilea. Di mana ada pernikahan dan kehabisan anggur, Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan anggur itu terenak sepanjang masa. Yesus melakukan itu. Berjalan keliling. Selain mengajar, dia menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan ayat 24, maka tersiarlah berita tentang dia, tentang Yesus di seluruh Syria. Kalau sekarang namanya Suriah, itu berbatasan dengan Israel. Ada gunung yang namanya Hermon, kemudian ada puncak di mana sebelah daripada gunung Hermon itu sudah berbatasan dengan Suriah. Yang sebelah sini Libanon, yang sebelah sana Suriah. Ya, dataran tinggi Golan. Dan di atas gunung Hermon itu ada banyak tank daripada Israel karena itu perbatasan. Dulu Syria, tapi sekarang namanya Suriah. Ya, tersiar kabar sampai Syria dan dibawalah, perhatikan ini, kepada Yesus semua orang yang buruk keadaannya. Kalau namanya buruk keadaannya, ini adalah penyakit yang sudah kronis. Penyakit yang sudah tidak ada obatnya. Orang sudah berupaya membawa kepada tabib atau dokter, mereka tidak pernah disembuhkan.
Tapi waktu datang kepada Yesus, ya, orang-orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara. Semua penyakit ada pada saat itu seperti hari ini, Yesus menyembuhkan mereka. Yang kerasukan, orang yang terikat, yang dirasuk setan. Lalu kemudian yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Itu yang dilakukan Yesus. Pekerjaan yang dilakukan Yesus memberitakan Injil, tapi juga untuk menyembuhkan orang berbagai penyakit. Ayat 25, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, itu 10 kota. Dari Yerusalem dan Yudea dan dari seberang Yordan. Perhatikan apa yang Yesus lakukan. Coba kita cermati dan kita amati, lalu kita renungkan, oh itu toh yang Yesus katakan, siapa yang percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Memberitakan Injil kerajaan Allah, menyembuhkan orang yang sakit, berbagai penyakit, membebaskan mereka yang kerasukan setan, melepaskan mereka yang terikat, terbelenggu, hidup yang hancur dipulihkan oleh Tuhan. Ternyata tidak hanya di Galilea. Lukas 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lukas. Tidak lama sesudah itu, perhatikan, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dia sedang mengajari kepada murid-muridnya. Pelayanan tidak hanya di kota, tapi juga di desa. Karena di sana ada banyak orang yang membutuhkan berita kabar baik tentang keselamatan. Semua tempat harus didatangi, harus mendengar Injil. Ayat 2, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat. Atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi ada orang-orang yang dirasuk lebih daripada 1 roh jahat. Makanya di Gerasa itu tak seorang pun bisa menaklukkan dia. Karena saya perkirakan itu ada 2000 setan yang masuk dalam diri orang gila di Gerasa. Waktu ditanya sama Tuhan, siapa namamu? Nama kami Legion, sebab kami banyak. Makanya ada 2000 ekor babi dan dia minta izin kepada Yesus supaya masuk pindah ke babi-babi. Magdalena pernah disembuhkan, dibebaskan dari 7 roh jahat. Kalau ada yang pernah diikat dan dirasuk oleh roh jahat, pernah gila dan sudah disembuhkan Tuhan secara ajaib, sebentar lagi Anda akan dipakai seperti Maria Magdalena. Katakan amin. Halo, katakan amin. Anda akan dipakai dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jelas? Jadi laki perempuan harus melayani. Bapak Ibu harus ambil bagian. Kita punya nilai, value, semboyan. Di gereja ini tidak ada penonton. Semua orang ambil bagian. Yang setuju katakan amin. Wong delok ki kendele alok. Kalau Anda suka nonton, jadi penonton itu kelihatan lebih pinter dari yang ditonton. Gitu saja nggak bisa, goblok gitu kan. Tapi coba Anda ikut bermain.
Anda baru akan merasakan, oh ternyata tidak semudah yang saya lihat. Makanya di gereja ini tidak boleh ada yang sekedar nonton, berjemaat terus menikmati makanan rohani, dikenyangkan, digemukkan. Tapi Anda enggak ambil bagian apa-apa. Para wanita bahkan dengan kekayaan mereka, orang memberikan persembahan kepada pekerjaan Tuhan sudah dimulai bahkan dalam perjanjian lama. Lalu Yesus juga didampingi oleh para ibu muda, wanita yang melayani dengan kekayaan mereka. Karena Yesus juga butuh makan bersama murid-muridnya, butuh kadang naik perahu, itu perahu harus sewa, harus bayar. Kadang dia harus memberikan makan banyak orang, ribuan orang. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan diikuti oleh murid-muridnya dan para wanita. Kebenaran yang kedua, sekarang murid-murid Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Matius 10 ayat 7, 8. Dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ayat 8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Sekarang kalau Anda lihat di YouTube, ya banyak terjadi pertentangan antara hamba Tuhan satu dengan yang lain. Saling membongkar, saling menuduh tentang hamba Tuhan yang mengumpulkan duit. Karena dia yang kesaksian dari orang-orang seberang yang bertobat, lalu kesaksian, lalu hamba Tuhan ini minta rekeningnya, tolong rekeningmu ya. Nanti supaya kalau pas kamu selesai kesaksian ada orang-orang yang mungkin ingin mempersembahkan. Tapi hampir menurut beberapa yang bersaksi lewat hamba Tuhan ini, setelah rekening dikasihkan dan kemudian hanya ditayangkan sebentar, setelah itu rekeningnya nggak pernah muncul, bahkan dia nggak pernah dapat transferan dari siapapun. Dan ternyata uang itu dikumpulkan oleh hamba Tuhan itu. Ya. Kok bisa ya pendeta kayak begitu? Pendeta juga manusia gitu kan. Punya hati, punya rasa. Saya punya kelemahan kok. Saya punya sesuatu yang kadang juga saya akui itu sesuatu yang lemah buat hidup saya. Saya enggak mau menghakimi hamba-hamba Tuhan yang lain. Wah pendeta kok korupsi. Belum tentu loh Anda dan saya bisa berada di tempat di mana menghadapi jumlah uang yang sangat besar. Lebih dari pernah apa yang kita punya. Makanya Abraham Lincoln berkata, untuk ngetes, untuk mengetahui seseorang sifat karakter yang asli, beri dia kedudukan dan beri dia uang yang banyak, akan ketahuan dia. Sombong, angkuh, bahkan menjadi koruptor. Atau dia rendah hati, apa adanya, menggunakan uang sebagaimana yang seharusnya. Itu orang dewasa. Karena itu Bapak Ibu, kalau Anda dan saya mendoakan orang, kita ini hamba Tuhan kadang terpancing. Kadang kita hamba Tuhan ini terbawa oleh karena misalnya nih papi atau mami diundang ke satu gereja, ke beberapa gereja. Itu saya sudah tahu nih OPK-nya itu persembahan kasihnya kalau gereja ini segini, kalau gereja itu segini, paling naiknya segini. Lalu hampir bersamaan 2 atau 3 gereja itu mengundang kami, mengundang saya yang tanggalnya sama. Secara manusia saya pasti akan memilih persembahan kasihnya yang paling besar. Bahkan ada beberapa gereja yang ngomong dengan saya sebenarnya mengundang Bapak. Terus, tapi saya enggak berani tarifnya Pak. Loh, emangnya saya pasang tarif? Ya enggak, tapi saya sudah tanya ke gereja-gereja.
yang lain kalau ngundang Pak Joko itu berapa ya persembahan kasihnya. Sehingga kami tidak berani. Saya bilang saya tidak pernah pasang tarif loh. Bahkan beberapa kali paling berat ya, diundang gereja yang cukup besar dan satu gereja di Jakarta yang sebenarnya beberapa jemaatnya adalah artis. Tapi gereja itu kalau ngundang saya itu untuk ongkos tiket pesawat hanya pulangnya, berangkatnya itu tanggung sendiri. Nanti saya ditidurkan di rumah jemaat yang anak rohani kami. Lalu kadang-kadang persembahan kasihnya itu enggak cukup untuk bayar tiket pulang, tiket berangkat. Lalu ada gereja yang lain yang mengundang tanggalnya sama, persembahan kasihnya lebih besar. Secara logika dan manusia, saya pasti akan memilih yang PK-nya besar dong. Saya berdoa, Roh Kudus, di manakah saya harus melayani? Karena ini pilihan sulit buat saya, jujur saja saya ngaku. Kami sedang butuh duit dan ini ada undangan 2 gereja yang berbeda dan PK-nya berbeda. Kalau saya memutuskan kepada gereja yang PK-nya besar, berarti saya tidak melayani apa yang saya terima dari Tuhan dengan cuma-cuma. Saya mulai membuat list, membuat harga, membuat berapa saya harus terima persembahan kasih. Ada orang kaya minta didoakan sakit. Bahkan kemudian dia mengalami kesembuhan. Seringkali dia pasti akan memberi sesuatu. Tapi kalau Tuhan bilang jangan terima. Ya, di Salatiga ini dulu ada yang punya toko emas, sekarang diteruskan anaknya. Omnya itu sakit dan sudah dibawa kemana-mana dia tidak sembuh. Dia pernah pesan sama saudaranya dulu jemaat kita tapi sudah meninggal. Kalau pendetamu bisa sembuhkan aku, doakan aku sembuh. Tak kasih emas 1 kilo emas waktu itu. Dan kita lagi bangun belum tuntas. 1 kilo emas loh saudara. Kalau digandul ke sini pasti melengkung awake. Saking abote. Waktu saya berdoa, Roh Kudus bilang, tidak boleh kamu berdoa untuk orang itu. Karena dia tidak mempercayai aku, hanya ingin menunjukkan bahwa dia mampu memberi apa saja asal dia sembuh. Sampai akhir hidupnya dia tidak percaya Tuhan. Saya pernah ketemu dan tak ajak terima Tuhan gak mau, ya sudah. Kadang Tuhan ingin supaya aku mendoakan orang itu tidak percaya Yesus dulu. Enggak apa-apa, kadang Yesus begitu kan. Ada orang yang disembuhkan justru sebelum percaya Yesus. Karena itu mari, kalau Anda dan saya melayani di gereja ini lakukan apapun. Mungkin tidak mendapatkan ucapan terima kasih. Sepanjang tahun tidak mendapatkan apresiasi penghargaan dari gereja. Ini ayatnya berkata, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan, dengan apa? Cuma-cuma. Karena percaya apa yang Anda lakukan untuk Tuhan dan pekerjaannya untuk orang lain, tidak akan pernah kehilangan upah, baik di bumi maupun di sorga. Waktu engkau menabur, engkau pasti akan menuai. Paulus mengingatkan, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik selama masih ada kesempatan. Tabur saja kebaikan, tabur doa, tabur apa yang kau punya, keuanganmu. Kamu pasti akan menuai. Gak usah nuntut apapun. Saya kadang-kadang mendoakan bersama ibu-ibu pentahiran atau mendoakan usaha, mendoakan. Kadang saya diberikan persembahan kasih sama orang yang ke jemaat yang saya doakan. Kadang saya ngomong sama Mami kemudian ya bagi ke beberapa semua pasukan doa. Kadang tidak diberi, ya enggak apa-apa. Memang bukan tujuan itu. Nggak ngarep-ngarep kok nggak ngamplopi ya. Kok kebangetan men ya. Dan itu harus dijaga loh hatinya. Kalau enggak,
Wah wong ki sugih kok pelit men to. Wis didoake wis omahe akeh setane, saiki wis bersih kok ya ora ngekeki apa-apa. Enggak boleh Saudara. Makanya setiap kali mau berdoa, saya ngomong sama Celisa, kita harus siap apapun yang ada, respon daripada keluarga yang kita doakan. Karena begitu terbersit saja tidak usah Anda menuntut. Anda sudah melanggar firman. Beritakan Injil, sembuhkan orang dengan cuma-cuma. Tidak meminta imbalan apapun. Lukas 9 ayat 6. Lalu pergilah mereka, murid-murid. Dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Murid-murid juga ke desa. Menyembuhkan orang sakit. Bahkan tadi bangkitkan orang mati. Tapi kamu memperoleh dengan cuma-cuma. Berikanlah itu dengan cuma-cuma. Tapi kalau Bapak Ibu ingin memberkati kami, pasukan doa atau para hamba Tuhan, ya silakan. Kalau Anda ingin memberi sesuatu kepada kami, silakan, tidak apa-apa. Tapi bukan tujuan kami melakukan ini kemudian membuat tarif. Ini kami lakukan dengan segenap hati kami. Dan kami belajar dengan Yesus. Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan, bukannya setan. Setan-setan. Saya ulang, ada 4 level setan. Yang paling tinggi adalah pemerintah. Itu presiden, rajanya setan. Level kedua adalah penguasa. Mungkin menteri, gubernur, bupati, wali kota. Penghulu. Level ketiga. Level keempat, roh-roh jahat. Kalau Anda dan saya ketemu roh-roh jahat, langsung diusir keluar dari orang itu. Tapi kalau Anda sudah mulai ketemu dengan level penghulu, kadang ini harus dengan puasa, berdoa dan puasa. Apalagi penguasa. Ya, ada 4 level setan. Makanya kalau pentahiran atau mendoakan, sadang Tuhan minta saya berpuasa, saya beritahu kita puasa 3 hari gitu kan. Ini levelnya mungkin bisa penghulu. Kalau penguasa itu level kedua, itu sudah puasanya akan jauh lebih lama. Kita sudah puasa 40 hari, aku yakin dampak yang mulai dirasakan ada dan mulai mengatakan, wah ada masalah yang namanya jenis ini yang sudah sekian waktu lamanya tidak pernah selesai. Karena saya doa puasa 40 hari dan Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib lewat hidup kita. Katakan amin. Ya. Lalu kedua ayat 18, mereka akan memegang ular, itu artinya menaklukkan iblis. Dan sekalipun mereka minum racun maut, ini ayat yang jadi tantangan daripada orang seberang atau yang mu'alaf, mereka yang meninggalkan Kristus dan menantang kita para pendeta. Coba ayat itu dilakukan, minum racun di depan saya, kalau tidak mati kamu, saya akan kembali kepada Yesus. Ya, ayat ini berbicara sebenarnya bukan karena Anda minum racun mencobai Tuhan. Dalam nama Yesus. Itu namanya mencobai Tuhan, pasti mati. Tapi saya pernah pelayanan 89 tahun 90, pelayanan di Kalimantan, di pedalaman, dengan jalan kaki, naik ke Tinting, lewat sungai, menyusuri, dan ada desa yang belum percaya Tuhan, dibawa salah satu orang Dayak dan masuk daerah itu. Kita dijamu makanan singkong yang dibakar kuning, tapi ternyata dalamnya udah dikasih racun, dan racunnya mematikan sekali. Ada tumbuhan namanya pohon jenu, itu getahnya beracun. Kemudian ada binatang katak darat itu beracun, itu diambil lendirnya, dicampur dan kemudian dimasukkan. Hanya dalam waktu 5 menit orang makan racun itu pasti mati. Saya dengan
Bapak rohani saya, ya beliau sekarang dia sudah dipanggil Tuhan, disukui, tapi kami berdoa angkat berdua. Aku percaya makanan ini diberkati oleh Tuhan. Karena apapun yang mereka berikan, mereka juga diberkati Tuhan. Tunjukkan kuasa-Mu Yesus, bahwa Engkau melindungi kami. Dan tanda-tanda ini terjadi atas hidup kami. Kami makan dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskan oleh doa dan firman. Kami makan. Mereka diam menunggu. 5 menit, 10 menit, setengah jam kami tidak mati. Lalu mereka berkata, ini orang kuat. Tapi besok pagi, biasanya kalau pagi kita mesti langsung mandi ke sungai. Ada sumber air gitu. Besok pagi, kalau mereka tidak ke sungai, pasti mati. Pagi jam 5 kami ke sungai, mandi berdua. Ternyata kepala suku dan anak buahnya sudah ngepung, ngintip ya. Dan begitu pagi-pagi kami ke sungai mandi. Mereka datang menyembah kepada kami, pegang kaki kami. Mereka kepala sukunya gemetar sekali. Dan kami beritahu, aku manusia biasa. Tapi ada Yesus yang lebih besar, yang bisa menawarkan racun yang kamu berikan. Mereka tambah kaget. Kamu meracun kami, tapi Tuhan melindungi kami. Itu terjadi buat hidup saya. Mungkin Anda dan saya sekarang ini makan minum biasa, tapi itu juga ada racunnya. Ya kan? Sudah terkontaminasi. Kimia dan semua. Tapi waktu Anda berdoa, racun itu dinetralkan sehingga menyehatkan tubuh kita. Yang setuju katakan amin. Ya, jelas. Kemudian juga meletakkan tangan atas orang sakit itu akan sembuh. Ini semua kita mendapatkan kuasa dan tanda-tanda ini. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mereka pun, ayat yang ke-20 kita baca bersama, kalau yang bisa lihat 1, 2, 3. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut apa? Bekerja dan meneguhkan firman itu dengan apa? Tanda-tanda yang menyertainya. Tanda-tanda itu tadi menyembuhkan berbagai penyakit. Orang yang buruk keadaannya, sakit dirasuk setan, ayan, lumpuh, buta, semua. Dan itu bisa terjadi hari-hari ini. Saya awal pelayanan di Klaten itu ada banyak kesembuhan yang terjadi. Di situ akhirnya gempar. Ada dukun tiban. Dan hampir semua orang dukun-dukun itu datang kepada saya, panggil saya Mbah. Saya masih 21 tahun. Saya mulai gereja itu. Tuhan bekerja. Ada orang mati tangannya, bukan stroke, tapi mati nggak bisa digerakkan. Saya doakan, saya pegang, saya bilang semua yang mengikat tangan ini, malam ini juga akan diputuskan, akan dilepaskan. Besok pagi-pagi ibu itu datang, tangannya sudah bisa. Loh, sudah sembuh Bu? Sudah. Wow, dalu kalau ngimpi Om. Tadi malam saya mimpi Om. Tangan saya ini digubet rambut dari sini sampai sini itu penuh rambut. Lalu saya ngudari rambutnya, tak lepasi. Begitu saya terbangun, loh saya kok tangan saya bisa gerak, saya bisa. Ada orang yang hamil, bahkan 3 orang. 2 jemaat, yang 1 orang luar. Sudah mati di kandungan bayinya. Saya doakan, ya keluar. Yang jemaat bahkan maaf, dia sudah busuk karena 3 hari sudah mati. Dia kalau ngomong kok mulutnya bau ya. Dia sudah gosok gigi pakai makan tetap bau. Begitu dicek dokter, ternyata bayinya sudah bergerak. Dan dokter bilang, Bu maaf bayimu sudah busuk karena 3 hari. Ini harus cepat dioperasi. Tapi Tuhan ngomong sama saya, tidak perlu, aku mau dia keluar tanpa operasi. Saya berdoa dengan ibunya, pendoa syafaat. Saya tumpang tangan, saya berkata, bayi meskipun kamu sudah mati, aku minta kamu keluar dalam nama Yesus. Dan tidak ada racun yang menyebar di kandungan ibu ini. Dan yang ketiga itu istri teman saya, pendeta dulu, sekarang pelayan di Cilacap, itu di Boyolali.
Dia datang nangis mau pinjam duit karena bayinya di kandungan sudah mati. Udah beli rowe mas, senduwimu mas, engkau tak balik ke. Udah, saya ada uang sebenarnya mau untuk beli sepatu, saya sudah nyelengi, sudah sekian waktu. Tuhan bilang kasih saja. Tak kasih, ini bawa secukupnya, lalu tak urapi tangannya. Ini nanti tanganmu ya, tumpangkan di perut istrimu. Perintahkan itu keluar, dan bayi itu keluar. Itu sudah mulai membusuk. Siapa Anda dan saya bisa melakukan perbuatan yang ajaib seperti ini? Mari kita akan lihat contoh 2 murid saja. Murid yang pertama, contoh daripada murid pertama yang mengikuti melakukan pekerjaan Tuhan. Petrus pernah berjalan di atas air. Itu menaklukkan hukum alam. Sampai hari ini rekor Petrus berjalan di atas air tidak terpecahkan. Kalau ada orang yang sulapan dan kemudian pesulap bisa berjalan di atas air, itu dihapusi kita karena ada kaca yang bening yang tidak kelihatan. Ya, tidak mungkin. Deddy Corbuzier dia berkata, saya juga bisa berjalan di atas air, sama. Dia pakai itu alat. Yesus tidak. Petrus tidak. Kalau engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Tuhan berkata, datanglah kepadaku. Dan Petrus keluar, Petrus itu nelayan seumur hidupnya. Dia tahu persis tidak mungkin orang bisa berjalan di atas air. Tapi dia bisa melakukan hal yang sama yang Yesus lakukan. Menaklukkan hukuman, dan semua murid yang punya pengalaman itu hanya Petrus. Begitu dia dipenuhi Roh Kudus, Petrus berkhotbah di hadapan ribuan orang. Dan hari itu 3.000 orang bertobat, meminta diri dibaptis. 120 orang di loteng Yerusalem berdoa menanti akan pencurahan Roh Kudus, dan kemudian mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mereka berdoa, dan kemudian Petrus berdiri di hadapan ribuan orang, dan selesai khotbah 3.000 orang menyatakan bertobat percaya Yesus. Keren kan? Bahkan juga Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang usianya sudah lebih dari 40 tahun, yang ada di Gerbang Indah. Dari lahir, kalau orang lumpuh dari lahir itu pasti kakinya sudah mengecil karena semua sarafnya sudah mati. Makanya penulis Kisah Rasul Lukas, dia berkata orang itu berdiri melompat dan mata kakinya menjadi kuat, lalu dia berjalan kian kemari, bahkan kemudian mengikuti Petrus masuk ke dalam bait Allah. Karena orang yang cacat tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Dia pasti sudah sekian puluh tahun merindukan kayak apa ya dalamnya bait Allah. Tapi dia tidak bisa, dia hanya datang meminta-minta. Tapi disembuhkan oleh Tuhan. Lewat Petrus dia berkata, emas dan perak tidak aku punya. Tapi apa yang kumiliki, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berdiri dan berjalan. Dia sembuh. Bahkan bayangan Petrus kena orang sakit sembuh. Yesus waktu ada di dunia, tidak pernah bayangannya kena orang sakit dan sembuh. Walaupun bisa, tapi Yesus tidak lakukan. Itu dilakukan Yesus lewat Petrus. Ayang-ayang itu loh Bapak Ibu. Kalau ada matahari dari sana, ada bayangan kita di sini kan. Begitu Petrus berjalan, sedang mau pelayanan, mau ibadah, orang-orang sakit ditaruh di pinggiran jalan ini. Begitu kena bayangannya Petrus, itu orang sakit sembuh. Bahkan orang yang dirasuk setan dilepaskan. Lebih dari Yesus kan? Iya kan? Terus kemudian juga Petrus pernah membangkitkan Tabita. Nama Yunaninya Dorcas. Seorang wanita yang suka menjahit buat pakaian dan dibagikan kepada para janda, orang-orang miskin. Dan dia kemudian meninggal. Dia beritahu kepada Petrus. Petrus ada di Yope. Lalu kemudian Petrus datang mendoakan Tabita atau Dorcas. Dia dibangkitkan dari kematian. Bukankah itu yang dilakukan Yesus? Petrus melakukannya.
Bahkan juga Petrus pernah menyembuhkan Eneas yang sudah 8 tahun. Dia lumpuh total. Jadi mari kita akan belajar dari apa yang Petrus lakukan. Paulus memberitakan Injil di Eropa, Asia Kecil, bahkan ke berbagai tempat. Paulus dipakai Tuhan waktu ada di Filipi. Ada seorang wanita yang selalu mengikuti Paulus. Dan wanita ini punya roh tenung. Roh yang bisa menyembuhkan, yang bisa membuat orang jualan laris. Roh itu bisa menolong orang yang dalam kesulitan. Dia berkata, saudara-saudara dengar ini. Ini adalah hamba Allah yang hidup. Yang memberitakan tentang kebenaran. Dengarkan dia, omongannya benar. Tapi setiap kali Paulus lagi ngajar, dia selalu ngomong kayak begitu. Supaya orang kehilangan konsentrasi. Satu kali Paulus tidak sabar lagi, tidak tahan dengan sikap itu. Paulus berpaling dalam nama Yesus, keluar kamu. Dan roh petenung itu keluar dari wanita itu. Sejak itu dia tidak bisa bekerja. Tuan yang punya wanita ini menjadi marah. Paulus ditangkap, dengan Silas dimasukkan di penjara yang paling dalam. Tengah malam Paulus memuji Tuhan dengan Silas. Terjadi gempa, Paulus terbebaskan. Silas, bahkan kepala penjaranya bertobat, seluruh keluarganya percaya Yesus. Hanya awalnya Paulus mengusir setan, roh petenung dalam wanita. Apakah sekarang masih ada banyak Bapak Ibu? Makanya kalau mau buka toko, buka rumah makan, berdoa. Jangan regetek gitu saja. Tuhan, aku rindu hari ini akan menjadi hari yang penuh dengan berkat. Anugerah-Mu berlaku buat hidup kami. Perlindungan Tuhan nyata akan memagari kami tembok anugerah sebagai perisai tembok berapi melingkupi kami. Para malaikat Tuhan berjaga-jaga sehingga kalau ada ingin berbuat jahat ditolak dan dihadap oleh para malaikat Tuhan. Bahkan darah Yesus melingkupi seluruh kehidupan kami. Berkat yang menjadi jatah kami silahkan Tuhan turunkan atas kami. Tidak ada penundaan lain. Tolak semua hal yang jahat yang akan membuat usaha kami terganggu. Kamu pergi dalam nama Yesus. Kalau ada orang yang membuat dan mengirimnya, kembali kepada yang membuatnya. Anda begitu. Buka semua pintu selebar-lebarnya supaya berkat tercurah. Tapi juga jagai agar tidak ada sesuatu yang jahat. Ya, Paulus juga membangkitkan Eutikus dari kematian. Waktu dia ngajar karena terlalu lama dan sampai dini hari, anak itu masih muda duduk di jendela dan tiba-tiba terjatuh dari loteng dan dia mati. Lalu kemudian dihidupkan oleh Tuhan lewat Paulus, Eutikus. Paulus menyembuhkan seorang yang lumpuh sejak lahirnya di Listra. Paulus bahkan sapu tangan, kain yang pernah dipakai oleh Paulus diletakkan atas orang sakit. Pak Paulus, tolong anak saya sakit Pak. Waduh maaf saya masih ada pelayanan, gak bisa, ini sapu tangan saya. Bawa ya, nanti ditampangkan di atas anakmu yang sakit, doakan. Jadi kain jubahnya, sapu tangannya yang pernah dipakai Paulus. Ada kena radiasi kuasa Tuhan. Keren kan? Sekarang Anda dan saya apa yang Anda bisa lakukan? Papi saya baru bertobat. Anda bisa berdoa makan dengan keluargamu saja. Itu sudah hebat kalau Anda baru bertobat. Saya belum lama baru gabung dengan My Team. Kamu bisa berdoa untuk pembukaan My Team. Doa untuk mulai My Team. Kamu berdoa. Itu kamu sudah melakukan sesuatu yang hebat. Kamu bisa mulai sharing di tengah-tengah My Team yang mungkin hanya 10 orang atau 15 orang. Kamu sedang melakukan pekerjaan Tuhan loh. Tapi sekarang saya selain berani berdoa di depan My Team dan juga bisa sharing, saya baru saja mendoakan teman saya yang sakit. Wow, keren banget Bapak Ibu. Gak usah berpengen yang spektakuler, semua bertahap, semua belajar dari kecil. Yang pada akhirnya Anda akan dipercaya hal-hal yang sangat dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Iya, bersama Tuhan, Mazmur berkata, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Apa yang sedang Anda kerjakan hari-hari ini? Rasanya sesuatu yang sederhana. Saya selalu berdoa, ingat ini. Kalau saya berdoakan untuk usahamu,
Usahamu mungkin ada yang kecil, yang sederhana, tapi berkatnya akan diberkati sangat banyak dan sangat besar. Katakan amin. Iya begitu, meskipun usahaku sederhana, Tuhan bisa lakukan perbuatan yang ajaib. Anda bisa lakukan. Kalau ada orang kerasukan, setan gak usah harus panik dan takut dan panggil kami. Doakan saja. Kuasa Tuhan ada di dalam kita. Halo, katakan amin. Kalau ada yang sakit, gak usah tanya. Kemudian diagnosa dokter, wah ini kanker sudah stadium 4. Waduh maaf, saya belum sanggup mendoakan di tingkat itu. Wah itu saya gak sanggup itu. Kalau yang cuman pilek masuk angin saya masih sanggup. Semua penyakit tadi ya, bahkan keadaan yang sangat buruk disembuhkan oleh Tuhan. Katakan amin. Jadi mari kita kerjakan, lakukan bagian kita. Yakin hari-hari ini Tuhan akan pakai hidupmu. Bahkan siapa saya? Saya orang yang super minder, saya orang yang tertolak, saya hidup dalam keluarga yang sangat miskin. Waktu kecil perut saya buncit karena saya kurang gizi, karena saya cacingan, saya tidak pernah berani bicara dengan orang. Tapi hari-hari ini hidup saya bisa dipakai Tuhan untuk memulihkan banyak orang. Orang disembuhkan dari berbagai luka batin, orang disembuhkan dari semua penyakit. Siapa saya? Karena saya percaya Yesus, saya bisa menembus batas-batas kemampuan manusia. Karena nama Yesus. Makanya Paulus ngomong, kalau engkau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Selalu berkata semua karena anugerah Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan semua karena anugerah Tuhan. 1, 2, 3. Semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, semua karena kuasa Yesus. 1, 2, 3. Karena kuasa Yesus. Saya bisa melakukan, katakan, saya bisa melakukan perkara-perkara besar. Perkara-perkara dahsyat melalui kehidupan saya. Hari ini dan seterusnya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi ini. Kami bersyukur untuk bulan Mei 2023 karena Roh Kudus mau membawa kami seluruh jemaat JKI Keluarga Kerajaan mengalami menembus batas. Apapun yang menjadi batasan kami, latar belakang keluarga, kemiskinan, tidak ada support, persoalan, masalah, ketakutan, atau hal-hal lain yang membuat kami terkungkung, membuat kami tidak bisa, dan seringkali membuat kami minder, membuat hidup kami hanya seperti ini. Tidak berani bermimpi besar. Hari ini kami sudah dengar firman. Mei 2023. Tuhan mau bawa kami menembus batas kehidupan. Mari dengan pelan bangkit berdiri. Engkau yang berfirman bahwa setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus akan melakukan perkara-perkara besar. Engkau sendiri yang berfirman dan firman-Mu ya dan amin. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah sampaikan firman. Apa yang beliau saksikan dulu dipakai oleh Tuhan.
pada waktu beliau masih muda. Kami berdoa Tuhan pakai beliau terus sampai akhir hidupnya untuk melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Dan kami semua yang dipimpin beliau tanpa terkecuali pakai kami Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar, hal-hal hebat yang ada, yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar meteraikan lewat perjamuan kudus yang kami akan makan dan minum. Roti yang menjadi lambang tubuh Tuhan dan anggur yang menjadi lambang darah anak domba Allah. Mari siapkan perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Adakah yang belum menerima perjamuan kudus? Tolong mengangkat tangan saja supaya bisa dilayani doorkeeper. Baik, semua sudah terima. Mari angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Menembus batas. Apa yang mustahil, apa yang tidak mungkin. Tuhan berkata sesuai firman-Nya. Engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Ini tubuhmu Tuhan, yang diserahkan karena engkau mengasihi kami, mencintai kami. Dan engkau sendiri yang pagi ini berfirman bagi kami. Waktu kami percaya kepadamu. Dan saat ini kami percaya kepadamu. Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah juru selamat kami. Engkau yang berfirman dan semuanya jadi. Bersama dengan itu, kami percaya waktu kami makan roti yang menjadi lambang tubuhmu, kami menyatu dengan engkau. Maka kami percaya segala hal yang selama ini membelenggu kami, membuat kami tidak bisa menembus batas, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melakukan menembus batas kehidupan. Dalam nama Yesus. Apa yang sulit, mari ambil waktu beberapa saat untuk berdoa. Apa yang selama ini menembus, tidak bisa menembus batas. Apa yang rasanya sulit, penyakitkah, apakah kehidupan ekonomi dan ataupun apapun kemampuan. Tidak ada support, dukungan, ketakutan. Mari berdoa bersama-sama beberapa saat. Aku percaya kepada Yesus yang berfirman, maka aku akan mengalami menembus batas kehidupan. Mari ambil waktu berdoa beberapa saat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang percaya apa yang Anda doakan menembus batas, katakan amin. Mari makan dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
tubuhmu sudah menyatu dengan kami. Kami makan perjamuan kudus, roti. Dan kami percaya firman itu hidup dalam setiap kami. Mari angkat sekarang anggur lebih tinggi di atas kepala kita. Yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan. Yang putus asa berpengharapan. Yang mustahil menjadi mungkin. Yang terbelenggu dibebaskan. Yang mati dibangkitkan. Akan ada kebangkitan yang besar. Roh Tuhan yang mengurapi kita untuk melakukan perkara-perkara besar. Kami percaya anggur ini adalah lambang darah Yesus. Darah perjanjian baru yang dimeteraikan untuk kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari minum dengan iman. Dalam nama Yesus. Mari sekarang katakan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Mari berterima kasih kepada Tuhan kita. Dia hebat, dia dahsyat. Dia akan membawa saya dan saudara untuk melakukan perkara-perkara hebat, perkara-perkara besar. Angkat kedua tanganmu dengan bersyukur kepada Tuhan. Mari katakan bersama-sama terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Apa yang tidak pernah terpikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, disediakan Tuhan bagi kami yang percaya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan setiap kami dalam segala lini kehidupan mengalami terobosan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi dari terkungkung, dari ada di dalam cangkang, sehingga tidak bisa keluar dari cangkang. Saya berdoa, hambamu berdoa pada pagi ini. Bulan Mei 2023 kami mengalami terobosan itu. Keluar dari cangkang yang membelenggu selama ini. Demi nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi kami yang percaya. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Amin, amin. Tuhan dipermuliakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan dan ini minggu yang pertama di gereja kita. Seperti biasanya kita akan bawa dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi milik Tuhan kita kembalikan bersama-sama. Mari angkat di hadapan Tuhan yang siap untuk mengembalikan 1/10 dan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan bawa ke hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat semua amplop yang di dalamnya dalam ketaatan kami. Karena Engkau sendiri yang berfirman dan mengajarkan kepada kami. 90% Engkau berkati untuk kami nikmati dan kelola. 10% milikmu yang mesti kami kembalikan.
Karena itu dengan penuh ketaatan. Karena kami tahu ketika kami taat, Engkau sendiri yang berfirman akan mempercayakan jauh lebih banyak, jauh lebih besar kepada setiap kami, keluarga kami. Karena itu di dalam nama Yesus kami kembalikan apa yang menjadi milik-Mu. 10% dari seluruh berkat yang Tuhan percayakan. Berikut juga hari ini kami mau memberi dengan sukacita dan sukarela. Mari yang siap untuk memberikan persembahan boleh angkat juga di hadapan Tuhan. Baik lewat amplop yang ada, transfer, edisi dan apapun yang disediakan sebagai fasilitas. Dengan penuh sukacita, sukarela kami berikan persembahan. Terima kasih taburan kami mendatangkan tuaian besar dalam kehidupan kami. Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari. Anda bisa berikan pada waktu pulang di kotak-kotak yang disediakan atau ditransfer. Hari ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, ya, kecuali ada beberapa saudara kita yang sudah lama tidak hadir. Hari ini karena mungkin liburan, hadir bersama dengan kita. Ada putrinya Ibu Nunu, Pak Jumino dari Sumba ya, hadir pagi ini. Bisa berdiri karena sudah sangat lama dan pagi ini bisa beribadah bersama-sama. Kita beri tepuk tangan, mereka sedang berlibur di Salatiga. Puji Tuhan ya, Tuhan menyertai ya, Tuhan menyertai. Ada lagi yang lainnya? Tidak ada ya. Oke, dan bersyukur pagi ini juga Ibu Adi Sutanto dengan Pak Iwan dan Ibu bisa beribadah kembali di tempat ini. Tuhan memberkati dan kami tentu senang setiap tidak ada kegiatan yang lain bisa beribadah ketika ada di Salatiga. Tuhan memberkati, Tuhan berkati. Oke, hari ini ada 2 pengumuman penting yang perlu kita dengar bersama-sama untuk kita. Setelah ibadah ada kesempatan bagi kita berbagi darah. Setetes darah berarti buat kota kita Salatiga, Kabupaten Semarang, bekerja sama dengan PMI. Ya, memang mendadak, karena baru PMI beritahukan kebutuhan ini beberapa hari yang lalu dan mereka sudah siap selesai ibadah akan melayani kita. Ya, karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ya, siapapun yang pengen berbagi darah, donor darah, setelah ibadah ini bisa menuju gedung Destiny di belakang untuk bersama jemaat-jemaat yang sudah mendaftar untuk ikut donor darah. Ya, ini ada education sedikit mengenai donor darah. Karena rupanya ada yang bertanya-tanya, kalau darahku diambil berbagi, wow, pertama, berkurang dong darah saya, bagaimana dengan saya ya? Yang pertama, PMI pasti akan ngecek dulu apakah kita siap untuk donor darah. Walaupun sudah daftar ya, kita sudah siap, PMI akan ngecek dulu tensi kita, lalu HB kita, apakah kita sudah hari ini siap untuk donor darah. Kalau dari pihak PMI, dari hasil Bapak, Ibu, Saudara dan saya periksa, pertama mereka nyatakan, wah belum siap, jangan dulu, Bapak Ibu tidak akan diizinkan ya untuk donor darah ya. Itu yang pertama, tahap step yang pertama. Jadi jangan takut dulu ya, donor darah nanti gimana. Yang kedua, ada pertanyaan dari anak-anak saya beberapa waktu lalu, Mami, itu donor darah itu darahku tuh berarti yang diambil tuh darah yang dalam tubuh. Ya betul nak, darah dalam tubuh kita yang diambil ya. Lalu untuk apa gunanya? Nah, ini pertanyaan yang menarik yang semua perlu education di sini ya.
bagaimanapun darah dalam tubuh kita ini kan isinya dari berbagai macam makanan, asupan. Betul enggak? Beberapa minggu lalu dengan Lebaran kita cukup banyak makan santan, opor ayam ya, yang cenderungnya jadi apa? Jadi apa? Kolesterol ya dan lain sebagainya ya. Makanya sebenarnya itu darah yang dalam tubuh kita yang perlu dikeluarkan Bapak Ibu. Oke. Lalu pertanyaan anak saya begini, Mami itu artinya waktu kita sumbang darah ke PMI darah kotor dong yang keluar dari tubuh kita ini. Betul, tapi PMI kan punya alat untuk membersihkan darah itu. Ya, dan alatnya Palang Merah Indonesia sediakan untuk mencuci, membersihkan darah itu. Lalu apa yang terjadi? Waktu darah kita bagikan kepada semua yang membutuhkan di rumah sakit. Ada orang-orang yang membutuhkan darah, baik itu golongan A, B, O, ya, B, ya, semua yang membutuhkan sesuai dengan masing-masing kita. Oke, bagaimana dengan darah kita? Makanya Bapak Ibu PMI lakukan kerjasama ini dengan gereja kita juga. Selesai donor darah, tim konsumsi siapkan makan untuk kita, ya. Lalu dari PMI biasanya kasih apa? Susu dan lain sebagainya supaya kita segera minum. Akhirnya supaya apa? Kita kembali dapat asupan, ya. Tapi kali ini makanya dari survei yang ada dari donor darah kalau rutin dilakukan 3 bulan 4 bulan sekali, gereja kita bekerja sama dengan PMI lakukan ini, oke. Makanya apa? Jarang biasanya orang menjadi sakit. Karena apa? Darahnya terus menjadi darah yang fresh, yang baru, ya. Enggak banyak yang ngidap penyakit yang macam-macam, ya. Makanya butuh untuk rutin disalurkan, ya. Edukasi ini kiranya akan membuat Bapak Ibu Saudara mengerti pentingnya donor darah. Setetes darah kita berharga bagi mereka yang membutuhkan, ya. Jadi tidak takut. Mami, bagaimana kalau saya takut jarum suntik? Ya, ada yang takut jarum suntik? Boleh angkat tangan. Wah, makasih buat kejujurannya beberapa orang. Saya mau tapi takut, ya. Ada tim kesehatan yang siap untuk mendampingi, ya. Bahasa saya cuma gini, kayak digigit semut saja, cedit sedikit. Setelah itu tidak terasa apa-apa lagi, ya. Jadi jangan bayangkan sesuatu yang wow sepertinya digigit apa ya, ular ya. Enggak, cuma digigit semut kecil saja, cedit ya. Atau nyamuk ya, setelah itu selesai ya. Kiranya itu akan memotivasi kita semuanya untuk mengambil bagian donor darah. Oke. Yang kedua yang disampaikan tanggal 18 Mei hari Kamis seluruh orang percaya merayakan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Untuk tahun ini selepas pandemi beberapa waktu lalu tidak ada kegiatan pada waktu ibadah kenaikan Yesus Kristus. Untuk tahun ini dengan tema menembus batas surga, gereja kita, semua kita akan bersama-sama mengadakan ibadah padang. Ngomong ke kanan kirinya, ibadah padang. Ya, oke, ibadah padang. Tempatnya tidak jauh. Kita akan terus terbangun korelasi hubungan dengan STT Sangkakala, panitia sudah siapkan dan STT Sangkakala aula bagian belakang ya dengan semua fasilitas yang ada akan menjadi tempat bagi kita mengadakan ibadah padang ya. Jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Diumumkan
untuk kita semuanya biayanya hanya Rp20.000. Ngomong ke kanan kirinya, murah kuy. Ya, ngomong ke kanan kirinya, Rp20.000 ya. Lalu acara ini kesempatan di antara kita seluruh keluarga besar JKI Keluarga Kerajaan mengambil waktu untuk bersama-sama, baik itu untuk dengan keluarga, dengan komunitas kelompok usianya, dengan my teamnya, bahkan dengan keluarga untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan perjamuan kasih. Sekarang ikuti perkataan saya supaya mudeng semuanya. Dengan apa? Bawa makanan sendiri, makan sendiri. Ya, makan bersama kata Bapak Gembala ya. Makan bareng-bareng, bawa sendiri-sendiri ya. Nikmati kesempatan, kalau mau bawa cukup untuk diri sendiri, baik tidak apa. Kalau mau cukup untuk keluarga tidak apa-apa. Tapi seperti nilai-nilai yang kita hidupi keluarga kerajaan, berbagi juga dengan saudara kita yang membutuhkan. Oke? Hari ini selesai ibadah, silahkan mulai mendaftar di counter depan. Sudah disiapkan untuk Anda mulai mendaftar. Ya, tanggal 18. Ada permainan-permainan dan ada door prize. Mau dibocorin enggak ya hadiah door prize-nya? Mau dibocorin enggak ya hadiah door prize-nya? Yang mau lambaikan tangan. Ada Magicom. Wow, ada setrika. Siapa tahu ada kulkas. Oke? Berdoa supaya panitianya dapat sponsor untuk kulkas ya. Tapi tidak lagi plastik yang kecil, enggak lagi. Tapi kali ini karena sudah cukup lama tidak ada acara seperti ini bersama-sama ibadah padang, door prize-nya spesial. Oke. Mami saya mau nyumbang door prize, silahkan hubungi panitianya ya. Dan panitianya apakah ada di sini? Mari silahkan maju. Oke. Oke, Saudari Ofri dan Saudari Tanti ya, tugas akhir sebagai mahasiswa dari STT Muriah ya, yang sedang praktek selama hampir 6 bulan. Tugas akhirnya adalah menjadi panitia untuk seluruh jemaat ibadah padang ya. Ngomong ke jemaat, silakan mari ikut. Baik Bapak Ibu, kami sebagai panitia mengundang Bapak Ibu untuk tanggal 18 boleh hadir dalam ibadah padang kita. Dan di situ pasti ada acara-acara yang menarik dan kita akan menyaksikannya bersama. Terima kasih. Yes, tepuk tangan buat semuanya. Oke, dan kiranya semua kita akan diberkati. Akhir dari ibadah kita, mari kita akan berdoa buat mereka yang ulang tahun. Silakan ditayangkan. Oke. Dan yang merasa hadir dalam ibadah pagi ini baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan boleh bangkit berdiri. Kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan kita semua. Ada Ibu Liana, puji Tuhan. Oke, ada Oma satu, ada Ibu, oke. Ibu Giartini, ada siapa lagi yang hadir hari ini? Hah? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke, mari kita akan berkati mereka, kedangkan tangan untuk memberkati mereka. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sekaligus kita akan akhiri ibadah kita dengan doa berkat bersama-sama. Mari yang di kanan kirinya, yang ada yang ini tumpang tangan. Wow, luar biasa jemaat kita ini. Oke, tumpang tangan berkati. Ya. Bapa di surga, hati kami penuh ucapan syukur. Karena ada saudara-saudara kami yang ditambahkan 1 tahun usia mereka. Terima kasih banyak untuk berkat Tuhan buat setiap pribadi yang berulang tahun. Kiranya tambah umur panjang, sehat, bahagia, penuh kemuliaan dan diberkati hidupnya untuk melakukan juga perkara-perkara besar dalam kehidupan sejarah kehidupannya
untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Begitu juga yang ulang tahun pernikahan, Bapak Ibu diberkati pernikahannya menjadi saling melengkapi, mengisi satu dengan yang lainnya. Diberkati juga untuk semuanya. Bahkan ada satu keluarga yang berbahagia, pasangan dari Bapak Chandra Ardianto dan Ibu Maria Asih, yang dipercaya seorang putri yang cantik, Maureen Gendis Arsila. Tanggal 1 Mei kemarin kami bersyukur karena Tuhan memberikan kebahagiaan untuk keluarga Bapak Widarno, bahkan kedua orang tuanya. Kami bersyukur untuk cucu, kami bersyukur untuk anak yang Tuhan percayakan dalam keluarga ini. Terima kasih banyak untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara dalam ibadah pagi ini. Sebentar kami akan pulang. Berkat Tuhan menyertai kami. Mari mengangkat kedua tangan. Bapak Gembala akan berkati kita. Terima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami roh keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Sebab Roh Kudus yang ada di dalam kami akan mengajari kami segala sesuatu untuk kami lakukan dan tidak bisa diajar oleh manusia. Karena yang ilahi yang datangnya dari Yesus akan diajarkan, diberikan oleh Roh Kudus kepada kami sehingga kami dapat menembus batas-batas kemampuan manusia dan menjadikan hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Karena itu apapun bulan ini, apapun yang akan kami lakukan dan kerjakan, kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Tidak ada yang dapat melawan kami kalau Tuhan ada di pihak kami. Bersama Yesus kami akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bahkan Ia menginjak-injak para lawan kita. Kedua tangan kami diurapi dan apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Bahkan apa yang kami miliki ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan membuat pagar keliling buat keluarga kami. Bahkan apa yang kami miliki. Pulang bersama anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus ada menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang bersyukur dan diberkati, mari sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu Saudara bisa